Sate, kuliner Nusantara yang sudah mendunia. Jauh sebelum gerobak dorong dan aplikasi pesan antar, sate pikulan sudah eksis sejak lama. Meski jadul, sate pikulan masih jadi favorit warga plus 62 loh. Kira-kira apa ya yang membuat sate ini tetap digemari? Kalau saya salah langkah, dia miring-miring. Tuh, bisa masuk ke rumah ibu-ibu tuh. Bukan ya. Salah. Sate. Jika pedagang sate Madura memiliki ciri khas dengan gerobak dorong dan bentuknya menyerupai perahu, berbeda dengan para pedagang sate tempo dulu yang menjual sate dengan cara dipikul. Para penjual sate pikulan masih bisa dijumpai bahkan di pinggiran kota Jakarta, seperti daerah Bogor, Depok, maupun Bekasi. Para pedagang sate pikulan biasanya terus bergerak mencari konsumen dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun jika sudah punya langganan, biasanya pedagang sate selalu singgah untuk menawarkan dagangannya. Seperti yang biasa dilakukan Wawan, pemilik usaha sate keliling di kawasan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sudah 20 tahun, Wawan berjualan sate pikulan keliling di daerah Bogor. Kebanyakan pedagang sate pikulan di Bogor bukan asli dari Madura, melainkan dari daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor, termasuk Wawan dan keempat saudaranya. Dari kontrakan kecil inilah, Wawan dan keempat saudaranya membuat sate, bumbu kacang, dan juga lontong. Kalau di Madura kan namanya sate lalat nih ya. Kalau sate pikulan ini kenapa porsinya kecil-kecil gini, Pak? Kenapa alasannya? Ya terjangkau sama anak-anak, orang tua gitu. Oh gitu. Memang yang beli banyak anak-anak atau gimana? Kebanyakan anak-anak. Dan harganya memang murah ya, Pak ya? Iya. Gitu. Berapa ini satu ininya? 1000-an. Ih, 1000 rupiah. Jarang. Sate marangnya di Purwakarta udah 6.000. Persiapan berdagang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi. Lontong disiapkan paling duluan karena pembuatannya memakan waktu hingga 3 jam. Dalam sehari, Wawan biasa membuat sekitar 300 sampai 400 lontong. Ciri khas lontong sate pikulan dibungkus dengan daun pisang dan bentuknya memanjang tanpa tali pengikat maupun tusuk gigi. Penempatan lontong di wajan harus diatur ya Secret Lovers agar ketika dikukus, isian lontongnya tidak keluar. Sembari menunggu lontong matang, proses selanjutnya adalah menyiapkan daging dan kulit ayam bahan sate. Tusukan sate yang dipakai berbeda dengan tusukan sate ayam Madura. Khusus sate pikulan, tusukan satenya lebih tipis namun runcing. Hal ini menyesuaikan dengan potongan daging dan kulit ayam yang tidak terlalu besar. Daging ayam yang dipakai adalah bagian dada. Dada ayam sudah direbus setengah matang, setelah itu baru dipotong lebih kecil. Ada triknya ternyata, potongan daging dan kulit posisinya tak bisa ditempatkan sembarangan. Ada ukuran dan urutan tertentu, agar daging satenya terlihat besar. Cara seperti ini bisa membuat pedagang lebih irit dan tentunya bisa menarik keuntungan lebih besar. Boleh tahu nggak, ini terbuatnya dari apa aja sih, Pak? Dari rotan. Rotan. Terus kayunya kayu apa yang dipakai? Kayu cempaka. Oh, kayu cempaka. Kalau kayu cempaka itu kayu yang jenisnya dia ringan tapi kokoh. Iya. Beda sama jati, kalau jati pasti kuat. Kalau cempaka memang tidak sekuat jati, tapi dia ringan. Makanya kayak gini lumayan bisa diangkat ya. Biasanya saya nggak kuat ngangkat, tapi dia ngangkat tuh. Dia bisa tuh kayak gini kan. Tuh kan. Wah. Kayak fitness. Pukul 2 siang, Wawan mulai bersiap. Semua bahan-bahan mulai dari lontong, sate, arang, serta peralatan untuk pembakaran disimpan rapi dalam kotak pikulan. Dalam sehari, biasanya Wawan membawa sekitar 350 tusuk sate dan 70 lontong. Dengan rute berjualan di daerah Ciseeng, Kemang, sampai Parung. Kelihatannya sih pikulannya tidak seberat pikulan bakso maupun pikulan cuanki ya. Saya coba aja deh. Cuman karena dia miring, ini lebih tinggi, lebih besar daripada di belakang. Jadi kita harus hati-hati. Karena goyangannya itu ini banget Pak ya, kenceng banget ya Pak. Tuh. Jadi kalau nggak salah, kalau saya salah langkah, dia miring-miring. Tuh, bisa masuk ke rumah ibu-ibu tuh. Bukan ya. Salah. Saking miring mau ke rumah ibu-ibu. Aduh.
bener-bener nih capek dipegel, berat juga. Aduh Gusti ya. Teh sate. Ya, walaupun saya bisa angkat, tapi tetap ya ada batasnya. Oke. Nah, kesulitannya ketika berjalan terkadang pikulannya bergoyang. Itu yang bikin tidak seimbang. Kalau bagian atas kayu tidak dipegang, bisa membuat pikulannya terlempar ataupun jatuh. Waduh, bisa bahaya tuh. Pikulan sate terlihat sederhana, namun memiliki rahasia tersembunyi. Kalau dilihat sekilas, kedua pikulan satenya terlihat sama. Padahal kalau dilihat lebih seksama, pikulan depan dan belakang berbeda ukuran loh. Yaps, bagian depan lebih besar dan tinggi dibandingkan pikulan yang satunya. Jadi kenapa ini dibikin agak miring ya? Ini miring nih, karena ini lebih besar, ini lebih kecil pikulannya. Sengaja dibuat berbeda, karena kalau misalkan dibuat sejajar atau sama besarnya, dia suka kena kaki sama ini ya Pak ya, bagian belakang ya. Lagi gini-gini, kena, gini-gini, kena gitu. Itu mah goyang dong. Ternyata yang berbeda tidak hanya pikulannya, melainkan satenya juga. Ukuran sate pikulan relatif lebih kecil dibandingkan sate Madura pada umumnya. Eits, tapi jangan salah, walaupun satenya kecil, tapi banyak pelanggan setianya loh. Tuh lihat, baru saja mangkal, sudah banyak yang beli. The real favoritnya anak-anak Ciseeng, Kabupaten Bogor. Kenapa kesukaannya para anak-anak? Karena harganya murah. Tadi ini beli berapa? 3.000. Satenya satu, lontongnya 2. Oke, ini saya potong-potong. Dipakai bambu kacang nggak? Pakai ya. Oke. Ini memang dia suka jajan-jajan gini ya. Kenapa suka beli sate di sini? Murah? Iya. Hah? Iya. Enak juga. Iya, belinya 3.000, kali-kali ceban gitu. Emang nggak dikasih jajan? Kasih 1.000 ya? Jangan main PS mulu makanya. Ya, ini 3.000 kan? Pakai kecap nggak? Pakai kecap ya. Biasanya, satu porsi isinya 8 tusuk dan 2 lontong, dibanderol seharga Rp10.000. Tapi kalau tanpa lontong, satu porsi isinya 10 tusuk sate seharga Rp10.000. Harga satuan sate maupun lontong ramah di kantong, yaitu Rp1.000 saja. Apalagi khusus pembeli anak-anak, Wawan tidak mematok harga per porsi. Walaupun ada yang beli hanya Rp4.000, Rp2.000, bahkan Rp1.000 pun tetap dilayani. Dengan harga yang relatif murah, sate pikulan makin digemari pelanggan, terutama anak-anak maupun ibu-ibu rumah tangga. Nah, karena banyak anak-anak yang ngumpul, saya mau kasih tantangan. Ayo, siapa yang berani? Oke, siapa yang mau sate? Tapi nggak boleh, ada syaratnya, ada tantangannya. Mau nggak? Yang menang sweet sama saya gratis sate. Siapa yang mau? Kalau menang dapat sate bebas. Mau berapa ya? Kalau kalah beliin es. Ya bener ya. 1, 2, 3. Wah, kalah lagi. Yaudah beli sate. Berapa? 5.000 ambil. Siapa lagi? Oke, kamu. Kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay! Mana esnya? Beli dulu. Oh, beli dulu. Ya udah, sudah beli. Wah, ternyata banyak yang menang Secret Lovers. Kalau gini sih, bisa jebol dompet. Tapi nggak apa-apa. Yang penting anak-anak merasakan kenikmatan sate pikulan. Kunci kelezatan sate ayam milik Wawan terletak pada proses membakarnya. Proses pembakaran dilakukan 2 kali. Sate mentah dibumbui terlebih dahulu, baru kemudian dibakar. Setelah setengah matang, sate kembali diberi bumbu dan dibakar lagi hingga matang. Setelah matang, baru dicampur dengan bumbu kacang yang kental dan kecap manis. Tuh lihat, anak-anak pada suka kan dengan rasa satenya? Sate! Sate!